Alright guys, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Di YouTube channel ini atau di video ini teman-teman akan menemukan informasi seputar cryptocurrency. So if you trading crypto, make sure kalian subscribe channel ini. Nah guys, di video update kali ini kita akan membahas tentang kondisi dari GDP pada update terbarunya, dimana kita sama-sama tahu sepertinya ya GDP menunjukkan bahwa ya US resmi memasuki resesi ekonomi ya. Sebenarnya kalau misalkan mungkin ada yang nanya kayak apakah GDP di sini benar-benar diganti definisinya ya. Kalau kemarin maksudnya resesi ekonomi itu diganti definisinya. Kemarin kan sempat disampaikan tuh bahwa definisi resesi ekonomi menurut pandangan para pemerintah Amerika Serikat saat ini adalah bukan menilai dari dua kuartal berturut-turut GDP minus, tapi kali ini diukurnya itu berdasarkan lapangan pekerjaan, kemudian berdasarkan ya pokoknya banyak faktor lah ya, yang tentu saja sebenarnya ini adalah satu hal yang cukup menarik ya. Jadi akan kita bahas dan kira-kira dampaknya seperti apa. Oke, sebenarnya yang menariknya itu bukan di part of resesi ekonominya sih, tapi di part dari Joe Biden itu ternyata ada upaya untuk membantu mengatasi inflasi. Ya, jadi ini adalah something yang menurut saya cukup menarik. Di video terakhir kita udah sempat discuss ya bahwa ada pandangan dari salah satu pakar di mana market itu, financial market, terutama stock market dan cryptocurrency itu masih akan tertekan sebelum inflasi benar-benar bisa diatasi. Jadi kalau misalkan inflasinya bisa diatasi, otomatis the Fed akan melunak, mengurangi suku bunga, dan kalau misalkan sudah mengurangi suku bunga, artinya dampaknya terhadap financial market akan jadi jauh lebih baik ya. Dan ya, yuk kita bahas pertama start dari reportnya dulu deh ya. Jadi ini adalah report di mana hari ini Joe Biden itu melakukan speak ya, dan ini di luar daripada yang seharusnya ya. Kalau kita lihat harusnya kan Janet Yellen nih yang speak, ternyata hari ini diiringi dengan Joe Biden speaks ya. Menurut saya cukup menarik karena berarti menunjukkan bahwa mereka saat ini bisa dibilang panik juga dengan kondisi GDP yang dirilis minus. Alright. Nah, ini ada salah satu representatif dari anggota Republik ya, mengatakan kalau misalkan kamu nggak khawatir soal resesi ekonomi, kenapa kamu ganti definisi resesi ekonomi ya? Ini memang udah kita bahas dari beberapa hari lalu. Menurut saya menarik. Ketika mereka menunjukkan hal tersebut, berarti memang mereka sebetulnya sedang mencoba untuk mengatasi ekspektasi pasar ya, supaya pasar mungkin nggak terlalu panik begitu rilis datanya menunjukkan bahwa US itu benar-benar officially masuk resesi ekonomi ya, at least dari definisi yang sesungguhnya sebelum mereka ganti ya. Jadi di sini disampaikan ya pada kuartal 2 GDP itu terlihat minus 0,9% ya, dan when adjusted for inflation it fell 0.2%. Oke, ya kira-kira seperti itu ya. Maksudnya diiringi dengan penyesuaian daripada kondisi inflasi, ternyata tambahannya turun lagi 0,2%. Kira-kira mungkin seperti itu ya. That means a second straight quarter of decline after the US economy shrank at a 1.6% rate in the first quarter of 2022. Jadi di yang pertama itu minusnya 1,6% ya. Dan ini artinya sebenarnya secara umum by definisinya US itu sudah confirm memasuki resesi ekonomi. Ya, seperti yang disampaikan oleh White House terakhir ya, official classification is made by the National Bureau of Economic Research Analysis bahwa definisi resesi ekonomi saat ini itu berdasarkan beberapa indikator. Salah satunya mencangkup labor market atau pasar tenaga kerja, consumer ya atau ya konsumen seperti kita ya, pengguna, pembeli, mungkin yang beli makanan, yang mungkin beli bahan-bahan kebutuhan, dan business spending ya, termasuk salah satunya adalah produksi industri dan ya pendapatan. Jadi banyak ya definisi daripada resesi ekonomi. Jadi intinya mereka ngelihat dari segala faktor, dan mungkin dari sini jadinya mereka punya celah nih. Kalau misalkan ini masih bagus kok, berarti kalau ini masih positif ya harusnya kita nggak dalam posisi resesi ekonomi gitu ya. Dan itu dijelaskan oleh si Joe Biden sendiri. Kita nggak akan masuk resesi ekonomi ya. Intinya dia bilang seperti itu. Kenapa? Karena we have a very strong labor market. When you are creating almost 400,000 jobs a month, that is not a recession. She said, berarti ini salah nih ya. She said, adding she would be amazed if NBER declared this period to be a recession.
Oke, jadi menarik. Oh, ini dari Janet Yellen guys ya. Sorry banget. Ini berarti bukan komentarnya daripada si Joe Biden, tapi dari Janet Yellen. Janet Yellen mengatakan bahwa kita memiliki kondisi pasar tenaga kerja yang cukup positif ya. Tapi sebenarnya kalau saya ngecek nih, jadi kita ngelihat dari posisi historical data ya. Jadi kalau kalian lihat nih, di gray area ini ditandai sebagai kondisi resesi ekonomi. Yang namanya posisi resesi ekonomi, kalau kita perhatikan, kita zoom in ya, mungkin di sini kita ambil contoh, ketika memasuki awal mulai resesi ekonomi, sebenarnya penganggurannya tuh nggak langsung signifikan meningkat. Balik lagi, yang namanya resesi ekonomi, salah satu faktor yang berpengaruh itu kan adalah pengusaha, investasi para pengusaha itu mungkin berkurang di pasar. Dan ternyata setelah resesi ekonomi ya benar-benar terjadi ya, at least 2 tahun nih, dari 2008 ke 2009 misalkan ya, menunjukkan bahwa unemployment rate atau angka penganggurannya cenderung meningkat. Dan every time recession terjadi itu angkanya meningkat ya, every time ya, resesi akan meningkat, masuk abu-abu resesi angka meningkat, abu-abu resesi meningkat ya, meningkat dan meningkat. Jadi kalau misalkan dibilang sekarang banget ya, mungkin belum, istilahnya loh, belum benar-benar berpengaruh terhadap lapangan pekerjaan. Jadi apakah nanti mungkin 2 bulan lagi, 3 bulan lagi? Menurut saya possible. Kenapa? Karena hari ini data jobless claim pun menunjukkan bahwa klaimnya itu meningkat lagi guys, menunjukkan bahwa pengangguran itu kembali bertambah ya dari klaim yang terlihat di sini. Jadi ya harusnya sih ada indikasi lebih ke arah tersana ya. Nah, yang menariknya adalah ini salah satu yang disampaikan oleh Presiden Biden ya. Dia mengeluarkan statement untuk mengurangi atau upaya mengurangi inflasi di tahun 2022. Jadi statementnya isinya seperti ini. Kalian mungkin bisa baca di Twitternya dia. Saya akan rangkum aja. Pada intinya si Joe Biden itu berbicara dengan anggota Senate dari yang namanya Schumer dan Manchin ya. Saya nggak tahu ini anggota senator dari bagian mana, tapi yang pasti adalah dia mencoba untuk melawan inflasi dengan mengeluarkan bill atau perundang-undangan atau aturan dengan cara mengurangi part dari prescription drugs ya. Jadi prescription drugs itu maksudnya adalah obat-obatan ya, allowing Medicare to negotiate lower prices and we can lower health insurance cost for 13 million Americans by an average of $800 a year ya, for families covered by under the Affordable Care Act. Intinya Joe Biden di sini melakukan atau ya berupaya lah untuk mencoba mensupport ya, mengatasi inflasi. Jadi menurut saya menarik nih sekarang dari sisi kebijakan politik ya, atau kebijakan ya apa sih, ada kebijakan moneter sama kebijakan fiskal ya, berarti ya ada 2 kebijakan ini itu saling mendukung nih untuk berusaha mengurangi inflasi. Dan inilah yang tadi saya katakan menurut saya cukup menarik ya. At least Joe Biden di sini sadar bahwa inflasi itu nggak bisa ngarepin dari bank sentral aja. Dia juga harus mengambil sebuah langkah, dan langkah yang dia lakukan adalah dia mencoba untuk mengurangi pricing dari obat-obatan, insurance, dan salah satu yang pentingnya adalah di sini mereka akan mencoba untuk berinvestasi dalam pengembangan energi ya. Jadi we will improve our energy security and tackle the climate crisis by providing tax credits and investment for energy project. Jadi ibaratnya nih ke depannya mungkin dari sini ya mereka nggak akan terlalu bergantung lah energinya daripada negara lain seperti Rusia misalnya waktu lalu, yang mana gas ya, oil and gasnya dari sana gitu. Jadi tentu saja ini adalah sebuah faktor yang cukup penting. Jadi at least mereka punya kesadaran nih untuk mulai mengolah energi sendiri ya, kira-kira seperti itu. Dan lain sebagainya ya. Jadi salah satunya adalah tax apa ini kalau kita bilang ya, and we will pay for all of this by requiring big corporation to pay their fair share of taxes with no tax increase at all for families making under 400,000 a year. Jadi kalau misalnya penghasilan kita nih di bawah 5 miliar ya dalam setahun, itu nggak ada penambahan pajak ya, mungkin seperti itu. Nah, otomatis sebenarnya ini adalah upaya yang positif ya dari Presiden Joe Biden dalam rangka untuk mensupport the Fed sendiri dalam mengatasi ya inflation. Dan maybe dari sini jadinya the Fed itu punya kesempatan untuk tidak mengambil kebijakan yang lebih agresif lagi dari posisi saat ini ya. Cuman tetap aja yang menurut kita menarik adalah
resesi ekonomi sebenarnya sudah confirm ya dari data GDP yang dirilis, karena data tersebut menunjukkan adanya pelemahan ekonomi dan itu terjadi selama 2 kuartal berturut-turut. Nah, lantas apa nih dampaknya terhadap market cryptocurrency? To be honest, ini adalah kondisi yang sangat menarik untuk kita amati bersama-sama. Saya juga di sini bukanlah bukanlah pakar ekonomi, bukanlah orang yang sangat mengerti tentang even seorang pakar ekonomi pun kalau kita ditanya ya analisanya seperti apa, belum tentu benar ya, bisa jadi salah juga. Jadi ya saya rasa kita nggak akan pernah tahu sampai market itu menunjukkan kepada kita ya bahwa ini loh ternyata dampak atau reaksi dari resesi ekonomi terhadap kondisi market. Tapi yang pasti kalau misalkan kita menilai berdasarkan informasi ke belakang setiap kali US atau misalkan negara terjadi yang namanya resesi ekonomi, seharusnya secara sederhana risk asset seperti stock market itu akan terkena dampak dan harusnya cenderung bear market, karena simple logiknya kalau kita bisa istilahnya kita berpikir secara logika yang sederhana aja, otomatis spending orang-orang terhadap investment harusnya akan berkurang karena mereka concern utamanya adalah terhadap bertahan hidup. Balik lagi guys, ketika resesi ekonomi terjadi, contohnya pada tahun 2008 ya, ketika Lehman Brothers bangkrut karena kalian pasti tahu filmnya juga ya, The Big Crash harusnya. The Big Crash ya, The Big Short ya. Pada kala itu kita bisa sama-sama lihat ya, market itu benar-benar terkena dampak yang sangat negatif. Jadi kita belum tahu apakah resesi ekonomi yang kali ini itu benar-benar akan memberikan impact yang negatif terhadap kondisi market saat ini. Karena saat ini saya lihat para pelaku pasar ya melihat itu dari berbagai perspektif. Dari inflasi, kalau misalkan inflasinya menurun mungkin dianggap positif, which means ada daya beli masyarakat terhadap produk-produk investment, maybe stock market, maybe cryptocurrency, dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain, kita tahu yang namanya kondisi kenaikan suku bunga itu akan mempengaruhi kondisi perekonomian, sehingga perekonomian jadi melemah, artinya orang jadi susah punya pendapatan, dan kalau pendapatannya berkurang, jangan berpikir soal investment dulu deh, karena buat makan aja mungkin mereka harus intinya ikat perut lah ya, dalam artian guys. Jadi itulah mungkin sedikit sharing dari saya seputar kondisi yang terjadi saat ini ya. Pada dasarnya kalau teman-teman bertanya dengan GDP saat ini minus apakah kita masuk resesi, seharusnya sih sudah confirm kita sedang berada di resesi ekonomi ya. Cuman mungkin dampaknya nggak langsung terasa karena seperti yang kalian sudah saya tunjukkan tadi ya, even untuk pengangguran pun itu dampaknya sesaat setelah mulainya resesi ekonomi ya. Jadi kalau kita lihat sekarang udah mulai belum nih? Ya mungkin sudah berjalan ya. Jadi apakah langsung terdampak? Ya enggak, karena kita bisa lihat sama-sama biasanya itu terjadi 2-3 bulan seterusnya setelah dia dirilis informasi seputar resesi ekonomi ini. Alright, so I think that's it teman-teman ya. Thank you so much buat yang udah nonton video ini sampai selesai. Mudah-mudahan informasi ini bisa memberikan tambahan maybe research buat teman-teman sekalian, dan semoga kiranya bisa bermanfaat. Saya rasa itu aja. Thank you so much. Have a nice day. God bless everyone. And cheers. Goodbye.